Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya mencoba untuk men-share atau berbagi pengalaman mengenai pijat refleksi untuk mengatasi penyakit beri-beri. Nah, jadi penyakit beri-beri ini adalah penyakit yang disebabkan kekurangan vitamin B1 ya. Nah, jadi ada dua jenis, beri-beri basah dan beri-beri kering. Nah, kalau beri-beri basah itu biasanya mempengaruhi sistem peredaran darah sama mempengaruhi jantung. Bahkan bisa kalau sudah ekstrim itu bisa menyebabkan gagal jantung ya teman-teman ya. Nah, untuk beri-beri kering itu mengakibatkan biasanya merusak saraf dan penurunan kekuatan otot. Nah, biasanya tuh terjadi di bagian apa? Kalau beri-beri basah itu paling gampang tuh kaki bagian bawah bengkak. Nah, kalau di beri-beri kering itu biasanya sering kesemutan atau rasa di kaki dan di tangan. Terus juga fungsi otot menurun untuk bagian kaki bawah ya. Nah, itu paling gampang, itu gejala-gejalanya ya yang saya tahu ya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa mengatasi hal tersebut selain dengan asupan vitamin B1, karena B1 ini biasanya kita dapatkan dari makanan ya, makanan atau makanan yang ibaratnya yang sehat ya, makanan seperti kacang-kacangan seperti itu ya. Nah, itu vitamin yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita, jadi kita harus mengkonsumsinya dari luar. Nah, untuk pijat refleksinya itu bisa kita memijat titik-titik yang memang nanti berkaitan dengan agar asupan makanan-makanan tersebut itu nantinya bisa berfungsi dengan baik ya, dan dicerna dengan baik. Oke teman-teman, kita langsung aja. Jadi sebelum kita melakukan pemijatan, kita biasakan seperti di video saya sebelumnya melakukan yang namanya stretching ya. Stretching ini fungsinya terutama selain untuk melemaskan otot-otot, terutama yang ada otot di ligamen kaki ya, itu juga untuk melemaskan misalkan bila mana terjadi ada kulit penebalan kulit atau kapalan. Nah, itu kita lemaskan agar pada saat nanti yang kita harapkan adalah setelah ini ototnya sudah lemas, pada saat kita pijat itu kita mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya kotoran-kotoran yang kita pijat itu, penghalang-penghalang yang menyumbat peredaran darah itu bisa kita hancurkan dan kita buang secara maksimal ya, melalui sistem pembuangan yang ada di dalam tubuh. Oke, kita langsung aja. Nah, lakukan seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi ini kan ototnya begini nih, otot ligamen. Nah, ini kita pijat di sininya ya supaya lemas, dan juga di sini yang ada di sela ya, seperti ini. Nah, ini juga begini ya. Nah, kita pijat begini, kita gini ya. Nah, lakukan ini 2-5 menit. Nah, setelah lakukan stretching ini, maka balurkan semua bagian kaki ini, bagian bawah telapak maupun bagian punggungnya ini dengan hand body lotion, atau bisa juga dengan minyak urut, minyak olive oil, atau minyak kelapa, agar menjadi lembab, yang mana fungsinya pada saat nanti dipijat itu kulitnya juga selain lembab juga tidak lecet akibat pemijatan ya. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk ke pemijatannya, titik-titiknya. Kita akan lakukan pemijatan di titik-titiknya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui titik-titiknya ada di mana, titik-titik refleksi itu yang ada di telapak kaki belum tahu, itu bisa download ya. Di link deskripsi saya sudah sediakan link downloadnya, jadi teman-teman bisa di print itu gambarnya, jadi teman-teman nanti bisa mengetahui letak area-area titik refleksi. Oke, kita mulai ya untuk pijat refleksi untuk penyakit beri-beri ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita tentukan yang pertama 3 hal seperti di video saya sebelumnya, yaitu adalah ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Karena kenapa? Karena 3 hal titik ini atau 3 titik ini berfungsi sangat berperan besar sekali pada saat setelah dilakukan pemijatan, yaitu apa?
dia akan menyaring darah-darah, kotoran-kotoran yang ada di dalam darah untuk agar segera dibuang melalui ginjal, disaringnya, kemudian dibuang melalui lewat saluran kencing dan kandung kencing. Nah, dari kandung kencing itu kita ketahui keluarnya bisa lewat penis atau lewat vagina. Oke. Nah, kita langsung aja untuk menentukan titik ginjalnya dulu ya teman-teman ya. Yang pertama kita seperti di video-video saya sebelumnya, untuk melakukan titik ginjal tuh menentukan kita raba begini ya. Nah ini kita ketemu misalkan ada tulang di sini nih yang menonjol nih, kita raba begini dia nonjol. Nah kita beginikan aja teman-teman. Nah terus kita lakukan seperti ini, putar. Nah titik ginjal itu sejajar antara telunjuk dengan jari tengah. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah kita tentukan titik ginjal di sini sudah dapat. Nah kemudian kita untuk titik saluran kencing. Adanya di depan sini teman-teman, satu jari. Nah persis di sini. Nah, tetapi dia juga di sini teman-teman. Nah, biasanya saya gampangnya begini aja teman-teman. Tuh. Kita begini dan ini begini, ya. Jadi ini sejajar dengan ini antara telunjuk dengan jempol, dan ini sejajar dengan ini antara kulit atas dan kulit bawah, ya. Oke. Kita tentukan gini. Nah, tentukan begini. Nah, gampang gitu ya. 1 2 3. Oke. Nah, untuk pemijatannya itu bisa melalui seperti ini teman-teman. Kita bisa pakai jempol ya, kita juga bisa pakai telunjuk ya begini, atau kita bisa pakai begini, kita tonjok begini ya. Nah bila mana jari kita belum kuat untuk melakukan pijatan, maka bisa juga menggunakan bantuan tongkat kayu ini teman-teman ya, tongkat kayu untuk membantu memijat ya. Nah lakukan pemijatan di titik-titik yang sudah kita tentukan. Jadi untuk misalkan di ginjal nih, ginjal sebelum kita memijat kita lakukan kasih hand body ya, atau pelumas ya, agar agar tidak lecet nanti kulitnya pada saat dipijat. Nah bila mana ini pelumasnya itu atau hand body-nya sudah kering ya, kita tambahin lagi, kering tambahin lagi. Nah kita pijat seperti ini teman-temannya, konstan dan stabil. Nah lakukan tekanan pijatannya itu kurang lebih 1-2 kilo. Untuk menentukannya silakan teman-teman tekan aja jarinya atau tekan dengan tongkat menggunakan di timbangan maksud saya ya. Jadi nanti teman-teman tahu kalau 1 kilo seberapa, 2 kilo seberapa. Nah kemudian durasinya berapa lama? Durasinya bisa 5-10 menit. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang efektif itu adalah 5-10 menit. Nah bila mana di bawah 5 menit boleh nggak? Boleh aja, nggak apa-apa. Ya, tetapi jangan kurang dari 2 menit, minimal banget itu 2 menit teman-teman ya. Lakukan seperti ini. Nah jangan terus-terusan begini, tapi kadang-kadang kita lepas juga agar memastikan untuk kotorannya itu langsung, yang kotoran yang ada di sini tuh langsung hancur dan itu langsung terbuang. Nah pada saat kita pencet lagi, hancurkan lagi, nah dia akan terasa teman-teman. Bila mana ada kotorannya itu akan terasa pada saat kita raba begini nih, dia akan terasa seperti ada kayak kotoran seperti pasir atau urat-urat kecil atau benjolan-benjolan kecil ya. Nah itu adalah kotorannya yang harus kita hancurkan ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi lakukan 1, 2, 3. Nah 1-2 kilo, kemudian 5-10 menit. Dan jangan lupa selalu gunakan hand body lotion. Nah setelah 3 titik ini kita pijat ya, 3 titik ini maka kita pijat daerah jantung teman-teman. Daerah jantung sisi sini teman-teman ya. Jadi kalau di ginjal tuh dia ada di atas bagian ginjal. Kurang lebih begini teman-teman nih. Nah ini titik jantung, kita pijat agar peredaran darahnya juga lancar ya. Nah seperti ini. Jadi biar cepat peredaran darahnya lancar, juga peredaran darah yang ke otak juga lancar ya teman-teman ya. Karena jantung ini kan mengalirkan darah bersih dan darah kotor ya. Nah, darah bersih untuk dipergunakan untuk oleh organ-organ, darah kotor untuk dibuang kotorannya ya, yang disaring oleh ginjal. Nah kemudian kita pijat juga kelenjar bawah otak. Nah di sini teman-teman, nah kelenjar bawah otak ini fungsinya sangat vital karena dia mengatur
kendali atas organ-organ seperti jantung dan organ-organ lainnya, dan juga dia mengatur sistem metabolisme atau penyerapan vitamin-vitamin mineral yang ada di tubuh ya, sistem penyerapan hal-hal yang baik yang ada di tubuh melalui darah. Nah, ini kita pijat ya kelenjar bawah otak. Jangan lupa selalu gunakan hand body lotion tekanan 1-2 kilo 5-10 menit. Nah, kemudian kita pijat juga ini teman-teman, untuk penyerapan vitaminnya agar bisa maksimal, maka kita pijat lambung dan kelenjar pankreas dan usus 12 jari. Nah, jadi di sini ada lambung, pankreas dan usus 12 jari ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita pijat 5-10 menit 1-2 kilo. Jangan lupa selalu gunakan hand body lotion. Nah, pankreas ini juga dia mengeluarkan zat enzim yang berguna untuk pencernaan. Jadi hal-hal yang baik itu, jadi seperti vitamin itu nanti akan bisa diserap oleh usus nantinya teman-teman ya. Nah, ini bisa kita pijat juga 5-10 menit 1-2 kilo. Jangan lupa selalu gunakan hand body lotion ya. Nah, kemudian ada titik satu lagi, yaitu titik kandung empedu. Nah, tetapi itu adanya di kaki kanan. Nah, kita selesaikan dulu yang di kaki kiri, yaitu setelah kita lakukan pemijatan di sini, maka kita pijat kelenjar getah bening untuk agar kotoran darahnya itu benar-benar keluar nanti. Karena yang menghantarkan kotoran, mengangkut kotoran darah itu adalah nantinya kelenjar limfe ini atau kelenjar getah bening ya. Dan ini bagian dada, teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada bagian perut, di depan mata kaki ya, mata kaki persis ya, mata kaki sisi dalam. Kemudian di tengah-tengah ini ya, jadi di tengah ini ada cekungan. Nah, ini di atasnya, ini bagian atas teman-teman ya. Dan kemudian juga di depan mata kaki bagian luar ya, depan mata kaki ini mata kaki. Nah, ini bagian luar sini teman-teman. Nah, ini kita pijat dari bawah ke atas semuanya ya, dari bawah ke atas, dan gunakan selalu hand body lotion ini untuk 4 titik ini, kelenjar getah bening ini. Karena kenapa? Karena ini kulitnya lebih sensitif ya. Jadi bila mana ini pada saat kita lagi pijat, ini hand body-nya habis, kasih lagi. Pokoknya dia harus lembab terus kondisinya atau licin ya. Nah, bagusnya kalau untuk atas, kalau memang ada minyak, pakai minyak ya, minyak kelapa, minyak urut atau minyak olive oil. Oke. Nah, untuk di kaki kiri ini titiknya udah semua untuk penyakit beriberi. Jadi kita lakukan juga nanti pemijatan di kaki kanan. Nah, di kaki kanan itu nanti tambahannya adalah yang kalau di sini adalah jantung, kita pijat di sini kandung empedu nantinya ya, kandung empedu dan livernya ya. Nah, di sini kenapa saya hanya bikin di kaki kiri aja, untuk memperpendek durasi video agar tidak kelamaan teman-teman. Jadi nanti saya akan hanya tunjukkan di kaki kanan itu titik ginjal dan kandung empedu dan livernya langsung. Oke. Nah, kita beralih ke kaki kanan ya teman-teman ya. Kita lanjut ke titik titik kandung empedu ya. Tadi ini kita langsung aja di sini saya tentuin langsung ini ginjal ya teman-teman ya, di sini ya. Nah, kurang lebih ini di sini ginjal. Oke, nah empedu tuh adanya di sini teman-teman. Kurang lebih di sini nih. Nah, ini yang besar ini liver ya. Nah, karena dia ini satu area begini, biasanya saya langsung pijat aja. Nah, seperti ini ya. Nah, dia mengatasi salah satunya kandung empedu itu racun di dalam darah ya, keracunan dalam darah. Nah, ini empedu, terus juga sebagai obat diabetes. Nah, jadi selain pankreasnya diaktifkan, dia juga empedu ini kita mengeluarkan zat yang bisa mengobati diabetes ya. Oke. Setelah kita pijat ini, jangan lupa selalu gunakan hand body lotion 1-2 kilo tekanannya, dan juga durasinya 5 menit ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya titik-titik lainnya sama dengan kaki kiri. Nah,
itu adalah titik-titik di mana untuk mengatasi pijat refleksi untuk mengatasi penyakit atau gangguan beri-beri ya. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan ada beberapa herbal yang bisa membantu teman-teman yang sedang mempunyai gangguan penyakit beri-beri ini untuk digunakan. Nah, herbalnya ini nanti akan saya sebutkan satu persatu. Nah, caranya gini, ambil 3 macam dari herbal tersebut ya. Kemudian kurang lebih 20 gram ya. Kemudian dicampur dan direbus sebanyak air 3 gelas dengan air 3 gelas. Nah, rebus hingga menjadi menjadi 2 gelas. Minum pada saat lagi masih hangat atau sudah dingin nggak apa-apa, sama aja. Lakukan ini pagi dan sore hingga bila mana ini dilakukan akan mempercepat penyakit kesembuhan bagi penyakit beri-beri. Nah, itu masing-masing seperti seperti buah mengkudu ya. Buah mengkudu itu bagus, terus juga bengkoang, ambil bengkoang, terus juga kacang hijau, ubi kayu ya. Ubi kayu itu daunnya yang diambil ya. Terus padi bekatulnya. Nah, itu beberapa bahan-bahan tersebut silahkan teman-teman rebus hingga bisa diminum dalam 2 gelas ya. Kemudian juga selama dalam proses penyembuhan, hindari juga hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman seperti yang mengandung lemak, jeroan, otak, dan juga minyak-minyakan yang mengandung kolesterol ya. Oke teman-teman, itu adalah beberapa tips yang bisa saya share mengenai pijat refleksi untuk penyakit beri-beri. Nah, setelah dipijat biasanya itu ada reaksinya. Nah, reaksinya itu seperti kalau misalkan dia keluarnya lewat air kencing ya, maka biasanya air kencingnya lebih bau daripada biasanya, terus juga mungkin lebih keruh daripada biasanya. Terus juga warnanya itu mungkin kuning ke kecoklatan arah ke teh ya. Nah, itu adalah berarti kotorannya banyak mulai dikeluarkan. Nah, kemudian juga bila mana lewat keringat, nah itu berarti dia nanti di kulit kita itu dia timbul ruam-ruam atau borok-borok kecil atau luka-luka kecil ya. Nah, bila mana juga keluar lewat BAB, itu tinjanya itu biasanya lebih lengket daripada biasanya atau berlendir. Nah, bisa juga setelah dipijat itu reaksinya adalah suhu badan kita agak naik. Tapi itu normal teman-teman, itu hanya beberapa jam aja dan itu normal. Oke teman-teman, demikianlah video saya kali ini, sharing video saya mengenai pijat refleksi untuk penyakit beri-beri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika teman-teman ini merasa bermanfaat, maka silakan like, subscribe, dan share agar channel ini ke depannya makin berkembang untuk bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih teman-teman. Mana juga teman-teman nantinya mau bertanya, silahkan tuliskan di kolom komentar atau langsung ke WA saya. Silahkan saja, bisa dilihat di deskripsi channel saya. Salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.